Silakan. Oke, Bu Ina. Assalamualaikum, Bu Ina. Waalaikumsalam, Pak. Ibu Ina boleh perkenalkan sejenak dirinya, kemudian Ibu diminta untuk ada cuplikan mengajar. Paling lama 10 bisa 5 menit, Bu. Yang penting ada cuplikan mengajar, kita mau lihat performance-nya Ibu di dalam Oke, Pak. mengajar. Ya. Baik, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hidayani Ismet. Saya mengajar di MTS Negeri 9 Cirebon. Sudah, Pak, cukup segitu? Boleh. Iya. Langsung ini, Pak, tampilin RPP-nya atau Terserah Ibu, kita hanya mau minta bagaimana Ibu penampilannya di dalam mengajar. Sekitar cuplikan 5 sampai 10 menit. oke. Saya izin share screen ya, Pak, ya. Tidak usah izin Oh, Bu, enggak. langsung Bu. Oh, iya, siap, Kasih Pak. kesempatan Ibu, silakan. Iya. Apa itu Bu? Pak Sul itu lewat-lewat di belakangnya Pak Dila itu. Aduh, ini Memantau gitu, Pak. tinggal kelihatan, Pak. Kalau izin nggak pakai background boleh nggak? Oh iya, ya, ya, bukan saya backgroundnya Bu. Ini ada saya undangan di Klaro ini Pak Dila. Orientasi, saya tidak hadir. Oh iya, Yes. banyak kegiatan ini, Pak. Iya, Mana mau paralel. lagi masuk kategori 2? Kategori 2 ini orientasi. Iya. Aduh. Saya diminta mewakili fisika tadi. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, udah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini mana sih? Maaf Pak, ini laptopnya mati nyala-nyala mati aja. Kita mulai saja ya pembelajarannya. Sebelum itu Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, insya Allah. Kemudian sebelum belajar kita mulai sebelum pembelajaran, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Terus langsung saja ya, kalian sudah lihat ini ada gambar apa? Nah, di sini ada gambar orang ya. Terus nanti peserta didik diminta untuk menceritakan gambar ini gitu, Pak. Nah, di sini ada orang sedang naik tangga abrinya. Ini kalau misalnya tangganya nggak ada tuh gimana? Apakah bisa naik? Tentu tidak ya. Berarti eh, dengan tangga ini kita dapat menaiki genting ini. Nah, berarti salah satu fungsi dari tangga ini adalah untuk membantu pekerjaan manusia. Nggak mungkin dong ya kita dari bawah naik ke atas terbang kan tidak mungkin. Jadi harus menggunakan alat bantu. Nah, inilah yang akan kita pelajari di bab ini yaitu tentang bidang miring. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama melalui pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan manfaat konsep bidang miring dengan benar. Nanti Ibu akan menampilkan sebuah video, lalu kalian nanti dengan mengamati video tersebut, nanti kalian dapat menjelaskan manfaat konsep bidang miring dengan benar. Lalu yang kedua, kalian juga dapat menjelaskan pengaruh tinggi bidang miring terhadap keuntungan mekanis dan gaya yang dikeluarkan dengan tepat. Lalu yang ketiga, melalui video eksperimen, peserta didik dapat menuliskan hasil percobaan pengaruh ketinggian bidang miring dengan benar. Dan yang terakhir, melalui diskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil penyelidikan pengaruh ketinggian bidang miring dengan tepat. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, ada baiknya kalian kerjakan pretest dulu ya. Ini sudah Ibu
kirimkan linknya melalui WA Group. Silahkan kalian klik yang birunya. Nanti silahkan kalian kerjakan dalam waktu 5 menit. Sudah semua ya? Nah, kalau sudah semua, mari kita saksikan video berikut ini. Ini adalah video Kelok 44 di daerah Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kalian bisa lihat di sana bahwa jalan di pegunungan ini berkelok-kelok ya, dilintasi oleh mobil-mobil yang lewat. Nah, dari video yang tadi Ibu sudah tampilkan, kalian bisa lihat ya jalan di pegunungan ini dibuat berkelok-kelok. Terus setelah kalian melihat tampilan video tadi, bisakah kalian mengidentifikasi masalah apa sih yang terjadi atau apa pertanyaan apa yang bisa kalian munculkan ketika kalian selesai melihat video tadi? Nah, terus kemudian nanti kalau kalian sudah bisa memunculkan pertanyaan, ini kalian identifikasi masalahnya, kalian masukkan ke dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Kalian kan sudah berkelompok, kemudian kalian sudah Ibu bagi LKPD sesuai dengan kelompoknya. Silakan masukkan identifikasi masalah yang kalian temukan setelah kalian melihat video yang baru saja Ibu tampilkan tadi. Terus nanti kalian juga akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang kalian dapat diidentifikasi masalah, lalu kalian nanti bisa menjawabnya. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang kalian temukan di identifikasi masalah, mari kita simak lagi video percobaan pengaruh ketinggian bidang miring. Nah, kalau sudah kalian simak nanti videonya, kalian silakan hasilnya dicatat di lembar LKPD yang ada. Lalu setelah itu, kalian bersama dengan kelompok kalian menganalisis apa saja sih pengaruh atau apa saja, pokoknya ikutin saja langkah-langkah yang ada di LKPD-nya. Nah, ini percobaan yang berkaitan dengan pengaruh ketinggian bidang miring. Anggap sudah selesai saja ya Pak ya menontonnya. Bahwa panjang bidang miringnya itu Ya. 50 cm. Kalau sudah LKPD yang sudah kalian gunakan, kemudian silakan kalian diskusikan untuk mencari analisisnya dan juga boleh kalian dibantu dengan membuka bahan ajar yang sudah Ibu siapkan juga atau boleh kalian searching di internet atau juga dari buku paket yang tersedia. Nah, kalau sudah selesai semua hasil diskusinya, Ibu minta perwakilan dari kelompoknya ada yang mempresentasikan hasilnya ya. Silakan. Wah, bagus sekali. Tadi teman kalian sudah mempresentasikan hasilnya ya. Alhamdulillah ternyata kelas ini sudah bisa menyimpulkan juga, sudah bisa mempresentasikan, kemudian menyimpulkan apa sih hasil dari percobaan yang kita lakukan, kemudian sudah bisa menjawab dari orientasi masalah yang kita sampaikan tadi. Nah, kalau sudah selesai, silakan kalian kerjakan post testnya. Linknya masih sama dengan yang tadi ya. Waktunya 5 menit saja. Ya, sudah selesai semuanya. Jadi, ternyata dari identifikasi masalah yang tadi kita lakukan, salah satunya adalah kenapa sih jalan di pegunungan ini dibuat berkelok-kelok. Ternyata ada alasannya ya. Kenapa nggak lurus saja, tapi dibuat berkelok-kelok? Karena dengan jalan dibuat berkelok-kelok ini untuk mengurangi ketinggian dari bidang miringnya. Dengan mengurangi ketinggian bidang miring, ini tentu saja gaya yang dihasilkan akan lebih kecil. Jadi mobil juga ketika menanjak ini tidak terlalu mengeluarkan gaya yang besar. Itu saja pertemuan hari ini.
Semoga pertemuan kita ini ada manfaatnya. Dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang masih pesawat sederhana, yaitu tentang pengungkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Bagaimana Bu? Ya, sudah, Pak. Ya, bagaimana rasanya sudah mengajar? Deg-degan, Pak. Deg-degan, deg-degan. Ibu Ina punya latar belakang pendidikan apa Ibu? Kimia, Pak. Kimia ya. Oh ya, nanti ditanya sama Pak Alimin ya. Aduh, Pak tapi Alimin dosen kimia. kimianya sudah Kimia. menguap semua, Pak. Menguap semua. Mungkin karena terlalu diberi panas ya, baru tidak pakai ini ya. Iya, sudah Nanti menguap dapat semua. kimia Soalnya nggak ya. pernah dipakai kimianya, Pak. Ya baik. Ya baik Ina. Bu Ina, boleh nggak menceritakan bagaimana waktu Ibu mengidentifikasi masalah sampai kepada penentuan solusi? Apa yang Ibu lakukan? Saat mengidentifikasi masalah, saya refleksi diri ya selama pembelajaran gitu, Pak. Terus kemudian wawancara dengan siswa, terus melihat hasil dari pembelajaran, kemudian akhirnya mengidentifikasi masalah. Lalu setelah itu untuk eksplorasi mengetahui penyebab masalahnya, saya eksplorasi dengan wawancara. Apa, Pak? Wawancara dengan rekan sejawat, kemudian pengawas, lalu kepala sekolah, lalu pakar, kemudian juga melakukan kajian literatur sehingga nanti akhirnya didapatlah eh, penyebab masalahnya sampai akhirnya ke akar masalahnya, lalu penentuan solusinya juga melalui kajian literatur. Oke, Bu. Paris. Halo, kedengaran suara saya? Mungkin Paris gangguan lagi. Ya, Pak. Kedengaran suara saya? Tidak terdengar, Pak. Terdengar? Iya, Pak. Oke, terima kasih karena ini Paris kelihatannya ini kelihatan ada gangguan lagi. Makanya saya lanjutkan saja, Bu ya. Iya, Pak. Tadi itu Ibu sudah melalui langkah itu. Untuk sampai pada model pembelajaran tadi, sampai pada materi kan melalui langkah ini semua kan? Iya. Iya. Kita harus identifikasi masalah. Kemudian eksplorasi penyebab masalah. Penyebab masalah itu akar masalahnya. Sesuatu yang ditahu akar masalahnya pasti mudah dicarikan solusinya. Untuk mengobati itu harus tahu akar masalahnya. Ibaratnya kita dokter, Ibu dokter, jadi Ibu harus mengidentifikasi. Jadi dokter itu mengobservasi dulu pasien. Iya, Paris, saya lanjutkan jadi. Iya, Deng. Iya, agak kurang bagus Ki. Kurang bagus sinyalnya, jadi saya langsung lanjut saja. Oke, terima kasih, Dik. Oke, Bu ya, jadi setelah kita langsung harus dilihat itu, dieksplorasi apa saja ini. Jadi dokter itu tidak boleh langsung kasih obat, ya kan? Jadi yang Ibu pilih ini obat yang paling gitu adalah model pembelajaran PBL untuk mengatasi apa model pembelajaran tadi? PBL, Pak. Oh, untuk mengatasi masalah itu. Masalahnya motivasi belajarnya atau apanya yang Ibu temukan? Masalahnya motivasi belajar peserta didik yang rendah. Di solusinya itu dengan media pembelajaran berbasis audiovisual dengan menggunakan model pembelajaran PBL. Oke, model pembelajarannya PBL. Iya. Oke. Kalau kita berbicara PBL,
dan Ibu menentukan tadi materinya apa, Bu? Bidang miring, Pak. Bidang miring. Itu adalah masalah pertama atau kedua yang Ibu? Masalah pertama, Pak. Pertama. Jadi Ibu siapkan ini perangkat pembelajarannya di Ya. saat PPL tanggal 25 sampai tanggal 9. Begitu, Bu, ya? Oh, iya, Pak. Iya. Dan pas materi ajar itu yang ini, yang diajarkan di situ. Iya. Oke, Ibu. Sekarang pertanyaan saya, Ibu menentukan materi tadi atas dasar apa? Awalnya, Sehingga, ya, kan sebelum kita menentukan materi ini kita kan ada prota, ada promes ya Pak ya, oh ya, promes program dulu ya. semester. Nah Ya kebetulan, kita, nah saya perkirakan gitu di sekitar bulan September itu masuknya bab ini bab 3 gitu. Karena sekarang juga saya sedang mengajar masih bab 2 tentang ya gaya kan dan gerak. ibu sendiri yang mengajar di sekolah itu pasti tahu berdasarkan kalender akademinya dan program semesternya jatuhnya materi itu diajarkan pada tanggal itu, Ibu. Iya, Oke, sekitar Bu. itu, Pak. Terima kasih sudah. Nah, sekarang Ibu saya mau tanya lebih lanjut. Nah, sekarang PBL yang yang Ibu gunakan di sini problem based learning berbasis masalah. Ya kan? Ini berdasarkan kajian literatur yang kita temukan bahwa ini memang paling bagus kita meningkatkan motivasi belajar siswa melalui PBL. Coba Ibu sampaikan kepada saya sintaks PBL itu. Sintaks PBL yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Jadi kita menampilkan sesuatu dulu, terus nanti peserta didik ini akan mengidentifikasi masalah apa sih yang ada di video yang saya tampilkan. Kemudian berapa yang kedua, waktunya Ibu? Berapa lama? waktu orientasi pada masalahnya, Pak. Berapa lama waktunya itu video? Video tadi sekitar kurang lebih 2 menit juga kurang, Pak. Oh iya, betul. Jangan terlalu lama, nanti Iya. videonya 2 jam. Enggak, cuma Ibu 1,5 menit, Pak. Iya, oke. Ya. Terus yang langkah Itu. kedua itu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi kita mengarahkan mereka untuk tadi ya melihat LKPD, kemudian pokoknya mengarahkan mereka untuk belajar lah ya Pak ya, baik itu Oke, iya. bisa dari langkah-langkah dalam LKPD, kemudian juga mereka bisa mencari dari bahan ajar. Karena kan kalau di PBL guru tidak menyampaikan materi ya Pak ya, tapi Iya, siswa usahakan menemukan jangan sendiri materinya. Ya, Iya, siswa yang menemukan. Peserta didiknya yang mencari tahu melalui ya, masalah itu. Nah, oleh karena itu, Ibu harus memberikan masalah yang sesuai apa yang harus dipikirkan anak untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi. ya. Paham maksud saya, Bu, ya? Ya. Lalu yang Oke. ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun Ya. kelompok. Jadi setelah mereka tadi orientasi, terus kemudian LKPD-nya di ini, lalu kan karena ini kebetulan di sekolah saya tadinya mau percobaan ya Pak, cuman alat dan bahannya nggak ada. Akhirnya saya nyari video percobaan gitu. Nah nanti mereka, Oke, Bu. Oke, Bu. ya. Terus satu yang keempat. Sudah, saya sudah ini sudah paham. Ibu sudah lihat langkah-langkahnya itu. Makanya anak itu harus selalu berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah yang dia amati itu harus berkolaborasi. Kan dia berkelompok kan, Bu? Iya, dibuat kelompok di awal kok. Iya, dia harus berkelompok dalam menyelesaikan. Kenapa? Karena dalam rangka mengambil keputusan, dia berdiskusi. Maka Ibu harus aktifkan dalam diskusi itu. Oke, Bu. Nah, di akhir pembelajaran, guru selalu diharapkan melakukan
atau meminta peserta didik untuk mengikuti evaluasi hasil belajar. Ya, Ya Bu ya, ya, betul Pak. evaluasi hasil belajar itu sesuai dengan IPK yang Ibu rumuskan. Ya, Betulkah? betul Pak. Mengapa begitu? Karena kan ketika kita menyusun IPK juga kita asalnya kan dari KD dulu ya Pak ya. Ya. KD itu kan kayak dari pemerintahnya ini loh apa sih syarat pembelajarannya minimal. Lalu kita kembangkan di IPK-nya, Iya. ada IPK apa sih? Ada IPK kunci, kemudian pengayaan, yang satunya itu apa ya Pak? Lupa saya. IPK pendukung. Ya, IPK Jangan pendukung. lupa-lupa. Kalau misalnya KD-nya itu belum misalnya di C2, maka IPK pendukungnya bisa di C1, kemudian kuncinya di C2, lalu Iya. di pengayaannya itu diarahkan ke yang C4 gitu. Iya, bagus. Jadi Ibu harus memikirkan, merumuskan IPK itu punya seni. Betul? Ya, Tapi di ya, Pak. dalam RPP itu saya melihat ada tujuan pembelajaran. Apakah Ibu bisa menjelaskan di mana? Saya tahu, oh ini baru saya lihat ini IPK-nya ini. Ini tujuan pembelajarannya. Maksudnya Iya. gimana Pak? Sebentar. Ya, kan IPK itu bisa dideteksi. Ada cirinya IPK. Ada Ya. ciri yang khusus untuk tujuan pembelajaran. Apa itu? Kalau tujuan Ibu? pembelajaran itu harus memuat ABCD, Pak. Iya, mantap. Iya, Ya. ABCD. Kalau IPK tidak perlu kan? Tidak. Bedanya itu mungkin antara IPK dengan tujuan Iya, pembelajaran. Ya. itu. Terkait dengan C1, C2 ya Ibu katakan tadi, di mana saya bisa lihat? Kalau C1 ini, apanya yang saya lihat? Mengingat aja Pak kalau C1 kayak Iya, maksud definisi. saya di rumusan itu apanya yang saya katakan? Oh, ini C1. Contohnya mengidentifikasi, kalau di materi saya bidang miring mengidentifikasi jenis-jenis pesawat sederhana Iya. bidang miring gitu Pak. C1 itu C1. terkait dengan apanya? Kata kerja. Oh iya. Operasional. Kata kerja operasionalnya Pak. Iya, atur operasional. Ini saya lihat masih ada temannya Mbak Ibu yang menulis memahami, mengetahui. Itu tidak bolehlah dipakai untuk menuliskan apa yang namanya IPK, merumuskan IPK. Mengapa Pak Limi mengatakan demikian? Kenapa tidak boleh menuliskan mengetahui? Di itunya Pak yang taksonomi belum tuh, yang kata kerja operasionalnya. Kan kalau itu kan C1 misal mengingat ya Pak, tapi dalam kata kerja operasionalnya salah satu contohnya adalah mengidentifikasi, kemudian menyebutkan gitu. Apa sebabnya tidak dipakai itu memahami? Coba kita lihat. Tidak ada itu mengetahui di situ. Iya, nggak ada. Nggak ada. Kenapa Tidak itu? ada. Kenapa itu? Sesuai taksonomi belumnya Pak. Oh tidak, harus ada alasan. Seorang guru profesional harus memberikan alasan yang tepat untuk mengatakan itu. Memang tidak boleh Pak. Kenapa? Karena mengetahui itu kata kerja juga kan? Iya. Mengetahui, memahami, itu tidak operasional. Oh. Tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur ya Pak. Oh iya. Iya benar. Bu. Iya. Oke. Apa yang Ibu pahami? Ya bisa saya ukur. Iya. Iya. Berarti makanya kata kerja operasional itu kata kerja yang bisa diukur ya Pak ya? Iya, pencapaiannya. Betul. Ibu harus tahu itu. Nanti kalau ini ditanya orang, PPG di mana? Di UNM. Jangan bilang UN ya, UNM. Nggak ada UNM di sini. Iya toh? Lihat menara finisi UNM. Iya Pak. Ya. Jadi
itu harus operasional, bisa diukur. Jangan salah-salah Bu ya. Iya Pak. Oke, Terima baik kasih Ibu. Pak ilmunya. Dalam rangkaian kegiatan kita kemarin ada yang namanya rencana aksi, ya tak? Iya, Bu, iya Pak. ya tak kan? Ada kemarin yang terakhir itu sebelum sebelum kita peer teaching ada namanya rencana evaluasi. Iya. Sementara di dalam perangkap pembelajarannya Ibu tertulis juga evaluasi. Nah, di mana bedanya ini? Evaluasi dia sebelum ini membuat instrumen evaluasi, merencanakan evaluasi. Mana bedanya dengan yang ada di RPP? Oke, silakan Bu. Bedanya dengan yang di RPP, kalau di RPP itu kan rencana aksi yang nantinya untuk mengukur tujuan pembelajaran ya Pak ya, apa Iya, sih kemampuan siswanya lah gitu. Nah kalau yang di iya, rencana evaluasi itu untuk ini dari mulai identifikasi masalah gitu tuh Pak, untuk ya mengetahui masalah kita ini, tuh berhasil atau tidak gitu, berhasil iya, atau tidak. artinya kita guru itu merencanakan pembelajaran. Itu rencana aksi, mulai rencana identifikasi sampai dengan ini. Sampai ini rencana aksi. Kemudian guru itu melaksanakan pembelajaran. Bukan guru kalau tidak melaksanakan pembelajaran. Iya. Tugas utama guru yang selanjutnya mengevaluasi pembelajaran. Yang dievaluasi hasil belajar peserta didik. Itulah yang ada perangkap pembelajaran kita di evaluasi peserta didik. Di rangka perangkap pembelajaran itu evaluasi proses pembelajaran, yakni refleksi. Inilah yang dikatakan di tahap sebelum kita peer teaching kemarin buat instrumen perangkat evaluasi, namanya rencana evaluasi. Yang dievaluasi di situ adalah menurut saya proses pembelajaran. Kenapa itu dilakukan? Supaya guru memperbaiki pembelajarannya. Begitu Bu ya. Iya Pak. Oke Pak Aris, mungkin hanya itu yang saya sempat ini. Mudah-mudahan Pak Aris monitor. Oke, silakan. Waktu sudah hampir jam 1, silakan. Ya, baik Pak. Ya, Bu Ina. Iya Pak. Ibu Ina, kenapa agak kesulitan menjawab pertanyaan Pak Alimin tadi tentang solusi? Yang mana Pak? Oh, tidak merasa kesulitannya. Baik, saya lanjutkan. Ibu tadi saya mendengar di sekitar rencana aksi dan rencana evaluasi, dan tentu saja Ibu sudah punya rencana evaluasi. Di rencana evaluasi sebetulnya yang Ibu lakukan apa? Di rencana evaluasinya itu Pak, kemarin saya buat angket motivasi, kemudian jurnal mengajar, nanti kesesuaian dan ketidaksesuaiannya, kemudian instrumen penilaiannya juga untuk mengukur apakah masalah yang saya identifikasi itu solusinya berhasil atau tidak. Baik. Tentu karena ini pembelajaran abad 21 tentu menuntut berbagai hal. Salah satunya adalah tentang berpikir tingkat tinggi, atau biasa disebut dengan apa itu? HOTS, Pak. High Order Thinking Skills. Baik. Apakah Ibu sudah mengintegrasikan pembelajaran HOTS ke dalam seluruh perangkatnya? Sudah, Pak. Sudah, coba ditunjukkan yang mana? Ketika saya menampilkan video, kemudian anak-anak ini disuruh mengidentifikasi masalah yang ada pada video tersebut, itu mereka sudah mulai berpikir kritis.
berpikir. Kemudian pada saat Terus? mereka diminta untuk menganalisis masalah yang ada, itu juga mereka akan melakukan problem solving ya Pak ya. Apa anunya Bu? Waktu orientasi masalah, apa masalahnya Bu? Masalahnya itu apa ya? Saya menampilkan jalan di pegunungan berkelok-kelok gitu Pak. Baru? Nanti mereka diharapkan nanya, kok di pegunungan jalannya berkelok-kelok, kenapa nggak dibuat lurus aja gitu. Lalu nanti mereka akan menganalisis terus nanti kan mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah mereka identifikasi masalah tersebut dengan melakukan percobaan, lalu dihubungkan kenapa ada alasannya apa gitu. Jadi mereka menghubungkan antara percobaan yang mereka lakukan dengan masalah yang tadi di orientasi masalah. Akhirnya nanti ditemukan jawabannya. Baik. Ibu sudah KD-nya apa Bu? KD-nya itu tentang pesawat sederhana, Pak. Menjelaskan konsep usaha dan pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oh, jadi menjelaskan dan menerapkannya ada dua. Iya. Ada dua kata kuncinya, kata kunci di dalam KD yang Iya. diterjemahkan di dalam IPK dan tujuan. Menjelaskan dan menerapkan. Iya. Apa yang diterapkan maksudnya di situ? Diterapkan maksudnya kan nanti ada pengaruh ketinggian terhadap bidang miring. Jadi kalau semakin tinggi bidang miringnya, maka gaya yang dihasilkan semakin besar. Nah, ini berarti penerapannya jalan, kenapa jalan di pegunungan itu dibuat landai untuk mengurangi tinggi bidang miringnya, sehingga gaya yang dihasilkan itu lebih kecil. Sehingga nanti Bukan mobil itu... gaya yang dihasilkan, gaya yang diperlukan. Oh iya, maaf Pak ya, gaya yang diperlukan ya untuk menaiki jalan itu lebih kecil gitu Pak. Itu nanti arahnya kan mereka bisa menjelaskan, kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-harinya bisa terlihat. Baik. Ada berapa soal Ibu yang dibuat hot? Ada 2 Pak. 2. Memangnya indikatornya apa Ibu? Indikator sebentar. Indikatornya indikator menghitung keuntungan mekanis pada bidang miring, kemudian menganalisis pengaruh tinggi bidang miring terhadap gaya. Menganalisis tinggi bidang miring. Baik. Iya. Saya perlu cek soalnya Ibu, yang Ibu maksudkan dengan hot. Boleh diperlihatkan Bu? Paling tidak Boleh. 1 atau 2 nomor. Yang bidang miring Pak atau yang lain? Yang ini, yang sekarang ini. Oh iya. Sebentar. Silakan. Bukan. Saya share screen ya Pak ya. Ini Pak. Yang ini. Jadi ada tabel, ada tinggi bidang miring, panjang bidang miring, gaya kuasa, lalu mereka disuruh menyimpulkan dari tabel ini gitu.
Oke. Ya, di bawahnya apa lagi? Soal yang lain, Bu? Yang ini Pak, menghitung keuntungan mekanis dari bidang miringnya. Kemudian kalau menghitung berarti bukan anu ya. ya ini Kalau ini Pak. perhitungan biasa, beda kalau perhitungannya agak rumit bisa menjadi analisis. Yang ini Pak. Jadi baik. Oke, Pak Dila berapa menit lagi waktunya Ibu Ina? Pak Dila. Ya, sambil tunggu waktu. Bisa ini Pak, masih bisa sekitar 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Tolong dijelaskan kepada kami, Ibu Ina, tentang literasi numerasi. Apa ya? Ya, literasi numerasi. Literasi itu kemampuan peserta didik mengolah dan apa ya? Mengolah dan memahami informasi kemudian mengkomunikasikannya, Pak, gitu. Numerasinya apa? Numerasinya numerasi. Kemampuan selain bilang saja konsep Pak, pemahaman konsep, kemudian memahami gambar, terus memahami yang penghitungan kayak gitu-gitu Pak. Kayak gitu. Ya, enggak tahu saya kayak gitu Bu. Enggak operasional kalau dibilang kayak gitu. Operasional. Pak udah blank ya. Pak, udah blank gitu. Sangat tidak operasional. Iya, udah blank Pak. Sangat tidak operasional. Baik. Jadi apakah di sekolah Ibu ada budaya literate? Belum ada Pak. Meliterasikan anak-anak. Jadi paling cuman kalau mau budaya? Belum ada Pak. Jadi paling kalau misalnya mau belajar gitu, mereka disuruh baca aja gitu, tapi nggak ada yang apa sih, ada literasi khusus gitu di waktu khusus gitu tidak ada. Tidak dibuatkan perpustakaan khusus, tidak dibuatkan buku-buku di emperan-emperan apa gitu, tidak ada? Tidak ada Pak, belum ada. Ibu, kalau nanti ini apa upaya Ibu untuk membudayakan literasi numerasi di sekolahnya? Mungkin kalau lebih ke pada saat sebelum mulai pembelajaran mereka diminta untuk membaca gitu Pak. Itu aja sih. Diberi ada waktu untuk membaca dan memahami isi bacaannya yang terkait dengan materi. Baik. Yang terakhir Bu ya, pertanyaan bukan terakhir tapi jika pembelajaran kita tidak dikaitkan dengan teknologi atau tidak dikaitkan dengan kondisi masa sekarang, apalagi Ibu Ina ini kan bukan sekolah yang di kampung, yang di pinggir negara, pinggir kota, tapi ya Ibu Ina ini kan bagus sekolahnya ya. Nah, bagaimana Ibu mengintegrasikan teknologi, kemudian pedagogiknya Ibu Ina, kemudian materi di dalam sebuah perangkat pembelajaran? Coba. Dengan pada saat pembelajaran ya apa ya namanya, mengaitkan dengan teknologi, menggunakan teknologi gitu Pak. Misalnya tadi apa sih, menampilkan audiovisual, medianya audiovisual, kemudian dengan menampilkan masalah-masalah yang relevan dengan kehidupan gitu, agar lebih bermakna pembelajarannya. Ya, itu saja Ibu ya. Kalau coba Ibu sebutkan salah satu langkah di dalam RPP-nya Bu, lalu Ibu identifikasi. Ini teknologinya, ini pedagogiknya, ini content knowledge-nya. Coba. Teknologinya ketika saya menampilkan video tadi ya Pak ya, kemudian content knowledge-nya
Apa ya? Eh, Gimana Bu? Konten knowledge-nya itu mungkin dengan guru menguasai materinya, materi yang akan disajikan. Kemudian pedagogiknya dengan gurunya menyusun pembelajaran, strategi pembelajaran dengan menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Baik, saya pertanyaan terakhir ya. Kalau masalah Ibu yang pertama di rencana aksinya apa? Motivasi belajar, Pak. Solusinya? Solusinya dengan menggunakan media pembelajaran audiovisual. Iya. Audiovisual itu seperti apa, Ibu? Yang bisa ada gambarnya dan juga suaranya gitu, Pak. Begitu, tidak perlu video ya? Pokoknya bisa, ya, Tokoh yang bersuara bisa ya? Iya, bisa, Pak. Begitu. Saya enggak, kalau orang bilang media audiovisual itu masih mengambang bagi saya. Iya, karena gambar kemudian dikasih suara itu juga audiovisual. Iya. Nah, dipertegas Ibu, apakah video atau sebuah animasi atau apa? Video mungkin Pak. Video. Video ya? Ya, video ya? Video. Ya. Ya, video juga kan audiovisual. Iya. Ya. Baik. Dan paling terakhir adalah apa kepanjangan dari TPACK Ibu? TPACK teknologi, pedagogik, and apa ya? Kayaknya content knowledge, Pak. Ya Allah. Content knowledge. Iya. Kalau hot? High order thinking skills. Kalau 4C? Critical, creation, kreatif, satunya apa ya? Saya lupa, Pak. Lupa. Kolaborasi, kritikal, kreasi, kritis sama satunya nggak tahu. Communication ya Pak. Baik. Oke, Pak Riz. Cukup ya, cukup. Baik. Terima kasih Bapak untuk Pak Haris dan Pak Alimin. Baik. Sudah bisa stop record ya Pak? Bisa.